Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tsumma usalli wa usallimu ala afdalil mustafain Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah, merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat Islam dan juga nikmat iman. Di samping itu juga merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengutus seorang nabi terakhir dari manusia terbaik, nabi dan juga rasul terakhir yang tidak ada nabi setelahnya, dan beliau merupakan sayyidu Bani Adam, merupakan pemimpin Bani Adam, dan juga merupakan nabi dan rasul terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula merupakan nikmat yang sangat besar di mana Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab yang disebut Al-Quran, yang disifati di dalam Al-Quran sebagai tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, dari keyakinan, dari kepercayaan, dari halal, dari haram, dari kabar-kabar tentang hari kiamat, dari pahala dan juga dosa. Kemudian dilengkapi dengan dari wahyu dari lisan Nabi Muhammad yang berupa al-hadis atau sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini, di mana Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmat dari dariku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku meridhoi Islam sebagai satu-satunya agama yang aku ridhoi untuk kalian. Maka dari itu ibadallah, Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian di dalam Islam ini secara kafah, menyeluruh. Maka tidak boleh dan tidak ada yang boleh kita ambil sebagian dan kita tinggalkan sebagian. Kenapa? Karena Islam ini telah sempurna, dan ketika kita mengikuti Islam secara menyeluruh, maka sesungguhnya kita mengikuti yang namanya sebuah kesempurnaan. Begitu pula ketika seseorang tidak kafah di dalam Islam, maka sudah pasti atau sudah bisa dipastikan dia akan tercampur dengan mengikuti jalan-jalan yang lain. Entah itu mengikuti perkataan teman yang sesat, mengikuti peradaban lain yang buruk dan lain sebagainya, sehingga dia akan tersesat tanpa ia sadari. Maka dari itu setelah Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah dari setan yang sesat. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu sebuah kaidah umum yang agung di dalam Islam ini, yaitu setiap perintah dan juga larangan yang ada dalam Islam itu semuanya demi maslahat kebaikan kita. Begitu pula ketika Rasulullah melarang, Allah melarang, itu semuanya demi kebaikan kita, demi maslahat kita. Yang mana apabila kita semuanya ini melanggar aturan Allah, maka yang datang hanyalah keburukan dan pasti akan keburukan. Ayuhan nas, dalam hal
yang sering kita lakukan setiap hari, yang mana akan kita singgung beberapa hal dalam topik khutbah siang ini, yaitu berkenaan dengan jual beli. Kita jual atau kita membeli. Sebagaimana kaidah yang umum tadi, setiap larangan apabila dilanggar pasti akan ada kerusakan. Kita melihat beberapa orang hanya dikarenakan suatu hal, dia pedagang, kemudian dia rela untuk mendatangi dukun, mendatangi ahli sihir. Untuk apa? Untuk mengirimkan bala kepada tetangganya, kepada saudaranya, dan lain sebagainya. Semuanya dikarenakan apa itu? Dikarenakan hasad. Islam melarang hasad, dan ternyata hasad ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Akan tetapi ibadallah, bukan hal ini yang akan kita bahas, akan tetapi suatu pembahasan yang mungkin jarang dibawakan ketika khutbah Jumat, padahal ini merupakan hal yang penting, yaitu beberapa hal mengenai hukum-hukum jual beli, yang mana mungkin sebagian dari kita terjebak pada kesalahan tanpa kita ketahui. Ibadallah, di dalam jual beli ini Rasulullah SAW bersabda, yang mana ini merupakan suatu kaidah yang besar juga dalam Islam, di mana beliau mengatakan innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho. Ridho siapa? Antara kedua belah pihak. Maka dari itu dalam hukum Islam dilarang kita memaksa seorang penjual untuk menjual barangnya kepada kita dengan ancaman. Haram hukumnya. Begitu pula apabila kita melihat fikih hukum-hukum mengenai jual beli, maka itu semuanya demi apa? Demi menumbuhkan rasa saling ridho antara penjual dan juga pembeli. Bukan hanya pembeli yang diuntungkan atau penjual saja, akan tetapi keduanya mendapatkan untung masing-masing, dan keduanya memunculkan keridhoan di dalam hatinya, sehingga tidak ada permusuhan antara setiap umat Islam. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu Islam sangatlah mengecam dengan sangat keras yang namanya mencurangi timbangan, mengurangi takaran. Dan subhanallah, kita mendengar isu desas-desus, fakta di lapangan, di pasar, di mana berapa banyak orang yang mengatakan bahwasanya di pasar ini, di beberapa pasar atau mungkin semuanya, kalau orang mengatakan ini 10 kilo, maka hakikatnya adalah 8 atau 9 kilo. Subhanallah. Ini merugikan siapa? Pembeli. Padahal dia telah mengeluarkan uang, akan tetapi haknya dirampas sedikit demi sedikit. Maka dari itu dalam Islam Allah mengkabarkan tentang umat Nabi Syuaib yang bernama Madyan, di mana mereka hobi mengurangi timbangan, sudahlah kufur mengurangi timbangan pula, sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hal yang buruk ini hendaknya kita hentikan, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, atau kawan kita. Begitu pula kalau kita melihat sesuatu kemungkaran seperti itu, hendaknya kita menasihati. Supaya apa? Supaya tidak datang azab kepada kita. Maka dari itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, melainkan mereka akan ditimpa kemarau, dan juga mereka akan dikuasai oleh penguasa-penguasa yang zalim. Kenapa? Karena ketika sebuah masyarakat terbiasa menzalimi satu sama lain, maka tidak akan muncul dari pemimpin dari diri mereka kecuali orang-orang yang zalim pula. Maka disinilah sebab dan akibat terjadi. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula di dalam prinsip jual beli dalam Islam terdapat syarat yang tidak boleh dilanggar.
Salah satunya yang terpenting, jual beli dalam Islam tidak boleh mengandung yang namanya jahalah dan juga gharar. Apa itu jahalah? Tidak diketahui apa ini yang dijual. Gharar pun juga demikian, tidak diketahui dan juga mengandung tipu daya yang bisa merugikan. Sebagai contoh kebiasaan beberapa dari masyarakat kita, ketika telah panen ubi-ubian, kemudian datang orang akan membeli, kemudian ditaksir, aku ingin membeli satu petak ini harganya sekian, padahal ubinya masih di dalam tanah. Maka jual beli seperti ini dilarang karena mengandung jahalah dan juga gharar. Kenapa dilarang? Karena ini memunculkan nantinya akan merugikan salah satu pihak. Apabila ternyata hasil panennya lebih banyak daripada harganya, maka yang untung pembelinya. Tapi apabila ternyata panennya ini sedikit, harga yang diberikan tinggi, maka di sini yang untung petaninya dan yang rugi pembelinya. Maka ini merupakan jahalah dan juga gharar yang terbiasa di sebagian masyarakat kita. Begitu pula zaman sekarang ada yang disebut dengan bahasa sekarang mystery box, menjual, membeli sesuatu barang di dalam sebuah kotak, yang mana barang di dalamnya ini enggak jelas apa, yang penting harganya sekian. Apabila Anda untung, maka akan mendapatkan barang yang bagus. Apabila tidak beruntung, maka barang buruk, barang yang jelek dan Anda buntung. Ini juga merupakan jual beli yang tidak sah. Begitu pula anak muda sekarang, berapa banyak yang tergiur dengan yang disebut top up game, membeli koin. Kemudian koin ini dipakai untuk membeli kartu emas, kartu berlian, kartu ini. Apabila untung, maka mendapatkan yang dia inginkan. Apabila dia tidak beruntung, maka dia merugi. Ini juga merupakan gharar, jahalah, dan ini juga mengandung unsur perjudian. Oleh sebab itu, berapa banyak anak kecil remaja sekarang memiliki hutang yang jutaan dikarenakan hal tersebut. Begitu pula berapa banyak orang tua yang merugi hutang sana sini karena uangnya dihabiskan oleh anaknya. Kenapa? Karena perjudian ini yang disasar adalah kondisi psikologisnya, sehingga dia memunculkan perasaan ketagihan, memunculkan perasaan ingin menang, akhirnya tidak pernah puas, hingga akhirnya runtuhlah keluarga seisinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu pula masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil. Begitu pula apabila kita pergi ke pemancingan, kita membayar uang sekian, terserah Anda memancing, kalau dapat banyak Anda untung, kalau dapat kecil Anda rugi. Maka ini juga merupakan jahalah dan juga gharar. Begitu pula ibadallah, di dalam jual beli dalam Islam ada hukum yang disebut khiyar. Khiyar ini pilihan antara kita sebagai pembeli atau penjual, kita mendapatkan pilihan. Pilihan untuk apa? Apakah kita menunaikan akad ini, kemudian terjadi jual beli, atau kita memilih untuk mengembalikan uangnya, mengembalikan barangnya, dan kita mengambil uangnya. Yang pertama hanya beberapa saja. Ketika kita jual beli masih di dalam satu majelis, dalam satu toko, maka kita diperbolehkan sebagai penjual ataupun pembeli untuk apa? Untuk mengembalikan. Ketika dengan catatan masih di dalam toko. Ketika sudah keluar dari majelis tersebut, maka dan juga telah terjadi jual beli, maka apabila kita sebagai pembeli ingin mengembalikan barangnya, maka penjual berhak untuk menolak. Kenapa? Karena telah pergi dari tokonya, terpergi dari majelis.
Meskipun ini tidak mutlak, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man aqala musliman bai'atahu aqalallahu atharatahu. Seorang penjual ketika barangnya dibeli, kemudian pembelinya sudah pergi, ternyata pembelinya datang ingin mengembalikan barangnya dikarenakan menyesal membeli, atau dikarenakan telah memiliki barangnya, atau dikarenakan ternyata ada kebutuhan lain, maka penjual berhak untuk menolaknya. Akan tetapi apabila penjual tersebut menerimanya, maka ini merupakan kemuliaan dari Rasulullah SAW, di mana Rasul bersabda di hadis tadi, barang siapa yang memudahkan urusan muslim dalam hal seperti itu, maka Allah akan memudahkannya di hari kiamat kelak. Subhanallah, indahnya Islam. Begitu pula ada yang namanya khiyar aib, dikarenakan ada aib atau kekurangan dalam barang yang kita beli atau kita jual. Dan ini seringkali terjadi di masyarakat kita. Ketika menjual sesuatu barang, kemudian dibeli oleh seseorang, ternyata barangnya ini memiliki keburukan. Entah satu karung ternyata di dalamnya ada kutunya atau apapun itu. Ketika dikembalikan, penjualnya mengatakan, wah ini aku mendapatkan dari pabrik sudah seperti ini, maka ini untungmu sendiri, ya ini rugimu sendiri. Maka ini tidak boleh. Seorang pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut dikarenakan ada kekurangan. Atau pilihan kedua, dia antara dia mengembalikan barang atau dia meminta sebagian harganya dikembalikan. Misalkan harga barang 10.000 ternyata memiliki sebuah aib, kemudian atas kesepakatan dikembalikan 2.000 dikarenakan ada kekurangan. Ini merupakan hak seorang pembeli. Dan masih banyak lagi ibadallah hukum jual beli di dalam Islam. Begitu pula Islam sangat melarang yang namanya menjual atas dasar kepalsuan, penipuan. Seperti kita menjual mengatakan ini barang asli padahal palsu. Begitu pula apabila kita menjual sebuah jasa, kemudian kita menipu orang tersebut. Sebagai contoh, kita menjual ban, kita katakan kepada orang tersebut, oh ini banmu bocor, padahal tidak bocor. Kemudian kita ganti, ini penipuan dan ini haram hukumnya. Hartanya harta haram. Dan pembeli yang merasa ditipu tersebut berhak untuk mengembalikan barangnya dan mengambil uangnya kembali. Seperti inilah Islam. Antara satu dengan yang lain, antara pihak satu dengan pihak lain diberi tanggung jawab dan juga hak masing-masing. Dan masih banyak lagi ibadallah hukum-hukum mengenai jual beli ini, akan tetapi yang kami sampaikan hanyalah sebagian, yang mana hal ini terkadang masih terjadi di masyarakat kita, sehingga kita menzolimi orang lain tanpa kita sadari, atau kita terzolimi atau kita menzolimi, antara dua hal itu saja. Maka itulah indahnya Islam, di mana Islam Rasulullah mengatakan innamal bai'u an taradhi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tsumma usalli wa usallimu ala afdhalil mustafain Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah.
Begitu pula tidak lupa terdapat 2 poin yang perlu kami sampaikan dikarenakan sungguh besar poin ini. Yang pertama mengenai pinjam meminjam. Terdapat kaidah dalam hukum Islam di mana para ulama menjelaskan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang memberikan syarat sebuah manfaat maka itu merupakan riba. Sya'a am-amr, dia rela, dia ridho ataupun tidak. Sebagai contoh, apabila teman kita ingin meminjam uang kepada kita, kemudian kita mengatakan aku mau meminjamimu dengan syarat antarkan aku dulu ke kota sebelah, maka ini mensyaratkan manfaat dan ini riba, diharamkan. Begitu pula masih banyak contoh-contohnya selain hal tersebut. Begitu pula poin kedua, ibadallah, mengenai pinjam meminjam juga, akan tetapi dengan jaminan. Islam membolehkan kita meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan. Misal apabila kita meminjam uang 1 juta dengan jaminan handphone 1 juta, maka ketika kita tidak bisa melunasinya, kita bisa sepakat dengan orang tersebut, kita jual handphone ini untuk melunasi hutang tersebut. Akan tetapi ada satu poin yang sangat penting. Dengan contoh yang sama, apabila kita meminjam 1 juta dengan jaminan handphone, kemudian kita sudah menyicil utang tersebut setengahnya, 500.000. Kemudian kita kesulitan untuk melunasi, maka kita bisa bersepakat, aku akan menjual handphone ini. Kemudian handphone tersebut dijual. Disinilah poin pentingnya. Uang yang dihasilkan dari penjualan handphone tersebut, 500.000-nya, misal handphonenya laku 1 juta, maka 500.000 ini untuk melunasi hutang, dan sisanya 500.000 adalah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu pemilik handphone tadi. Seperti itu, tidak ada penambahan. Akan tetapi praktek yang ada bagaimana di masyarakat kita? Kita sudahlah meminjam, ada jaminan, kita sudah membayar sampai setengah atau lebih. Kalau kreditnya macet, jaminannya diambil oleh orang yang meminjami, kemudian dijual oleh orangnya, hasilnya untuk dirinya full semuanya. Berarti kita lah sudah kehilangan jaminan, kehilangan hutang, kehilangan uang yang sudah kita berikan. Maka ini merupakan kejahatan. Akan tetapi subhanallah, hal ini dilegalkan. Semoga kita bisa memperbaiki diri kita dan juga masyarakat kita kebiasaan ini. Mungkin sekian khutbah singkat dari kami, yang mana semoga dengan hal ini dapat meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.